Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-lailah mubarakah bi huduri sanatil jadidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan para alim ulama, para guru, para asatidz yang tak dapat al-fakir sebut satu persatu. Yang saya muliakan para pengurus masjid Ikhwanul Muslimin Tanjung Raya 2, Bapak Haji Firmansyah Usama beserta sahabat dan rekan-rekan takmirnya. Yang saya muliakan para orang tua sesepuh, penasihat Majelis Sholawat Ashabul Maimanah yang tak dapat al-fakir sebut satu persatu, sudah disebut pula tadi oleh Bang MC kita yang jago berpantun. Kalau mau cari sambutan nikah, kalau mau cari sebelah laki-laki ke sebelah perempuan ke, Pak Ustaz Rashidi ini Masya Allah sudah jam terbangnya tinggi. Maka tak heran kalau beliau pantun langsung datang ke kepalanya. Bawa peti pakai tronton. Bawanya semua. Nah, kalau saya sendiri tak pakai pantun. Pengurus kalau tundang Semen buat itu yang serpon. pengurus Majelis Sholawat Ashabul Maimanah Pak Muslim Haji Bustami yang sekarang sedang berada di Ketapang, dan via telepon tadi, coba yuk kita renungi sebentar. Via telepon saya bicara sama beliau nangis, sedih beliau, mungoy bahasa kita di telepon tuh, mungoy Pak Muslim. Pertama beliau tak sehat, dalam keadaan sakit, suaranya tuh apa ya, sudah marau. Kemudian beliau nangis, betapa beliau itu rasa syukur. Masya Allah, Majelis Sholawat selalu Allah curahkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kalau bahasa beliau itu ngomong, tidak pernah berhenti orang pemegang Maimanah. Padahal bukan makin sikit makin ramai, tidak takut-takutnya. Baik makanannya, baik tempatnya, bersyukurnya beliau. Nangis, saya tidak ada pun tidak apa-apa katanya. Kita pun tidak selamanya ada terus untuk majlis. Pak Muslim yang ngomong itu kata saya, takut juga saya. Nah, itu masih sayang sama dia. Nanti kita doakan Pak Muslim mudah-mudahan sehat walafiat sampai balik kembali ke Pontianak ini, insyaallah tanggal 29. Nah, bila perlu itu sambut pakai kanjido. Pak Muslim beserta jajarannya. Hadirin saudara-saudariku, keluarga besar Majelis Sholawat Ashabul Maimanah yang dirahmati oleh Allah. Rupanya ada ceramah, jadi saya tentu ceramah dulu untuk selawat, sebab masih menunggu yang lain tidak hadir. Malam ini kata beliau MC, malam yang penuh berkah. Kalau kita isi malam yang penuh berkah ini dengan hal yang juga memanggil berkah, itulah yang sebenarnya. Kenapa malam ini malam yang penuh berkah? Pertama yang paling kita ketahui, malam ini masuk malam Jumat, malam Jumat, malam Jumat. Sayyidul Ayyam, malam Jumat adalah penghulu
hari Jumat penghulu dari hari-hari yang lainnya. Yang kedua, kenapa malam ini penuh keberkahan? Setelah dia malam Jumat, dia masuk bulan haram, tahun baru Islam 1 Muharram. Sejak maghrib tadi, begitu matahari terbenam, terhitunglah 1 Muharram. 1 Muharram disebut Muharram karena dari kata harrama yuharrimu, mengharamkan. Muharram artinya yang diharamkan. Ingat kita firman Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Aku tadi malah begini nunjukin cincinnya. 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minhunna arba'atu hurum. Dalam firman Allah itu, sesungguhnya hitungan bulan, inna iddatasyuhur indallah, di sisi Allah 12 bulan, 12 syahran. Maka Allah yang menentukan 12 bulan dalam tahun itu. Jangan ada coba-coba ahli falak, ahli ilmu hisab yang ngaku-ngaku dia yang menetapkan 12 bulan itu. Allah yang menetapkan langsung hitungannya. 1 tahun kata Allah ada 12 bulan. Mau pakai bulan atau mau pakai tahun apa pun, tahun miladiah Masehi 12 bulan, tahun Hijriah 12 bulan. Tahun ada lagi itu orang hitung Cina tu. Aku nama tahun itu sama 12 bulan. Dia tidak bisa keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari awal itu ditetapkan di kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah ciptakan langit dan bumi itu sudah Allah tetapkan. Maka antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salah satunya bulan Muharram. Masuk kita nih di bulan Muharram disebut bulan haram. Haram yang dari mana? Haram dari semua yang menghantarkan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Bukan bulan tersebut haram, maka ini haram, maka itu haram. Tetapi yang dimaksud menghantarkan kita dari hal-hal, terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilah bulan haram ini dulu pernah saya coba sampaikan, 10 kali lipat dari bulan biasa. Berbuat baik kita malam ini, Masya Allah, Pak Haji Firman mengeluarkan hartanya. Saya sampaikan, tidak usahkan jadi gantikan ekonomi mendadak begini. Saya tak mau harta saya, tak mau saya bersyukur sekali. Bersedekah di bulan haram 10 kali lipat gandanya dibanding bulan tidak haram. 10 kali lipat gandanya. Berbuat baik apapun, bersedekah, sholat malam, termasuklah berselawat kepada Nabi, menyambut 1 Muharram, terkait lagi tahun baru. Saya yakin kita semua tak ada yang hafal doa tahun baru, betul tak? Tak tahu Haji Jumadi ni ahli doa panjang-panjang ni. Sebab doanya memang panjang. Doa tahun baru tu senang sekali dibaca. Panjangnya dia punya doa, berdepak-depak. Letih kita nak hafal. Sejak dimulai dari Allahumma ma'amiltu bihadhihi sana. Itu terus tu mimana haitani. Oh, saya tak dapat dibuatkan itu. Tapi intinya itu doa hasil karya para ulama kita. Kalau saya, ini perlu juga kita pakai doa yang langsung dari hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan berkedudukan hasan hadisnya. Apa bunyi hadisnya? Kita baca sama-sama. Allahumma
Pendek ya doa ini, tapi jadi hadis juga. Allahumma. Nah, kalau kita mau ngapalnya gampang hadis ini. Jadi kita tidak susah macam doa yang panjang-panjang. Ya. Allahumma. Ternyata ibu-ibu ini yang gaya dia. Mau ya saya gila-gila. Ya, serius. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman. Tulang. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa ridwanin minar rahman. Lepot-lepot bunyi ya. Wa ridwanin minar rahman wa jawazin minasy syaitan. Ini lagi. Allahumma adkhilna ala. Sabar. Saya bikin perpanjang. Allahumma adkhilna. Allahumma adkhilhu alaina. Sempat. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa ridwanin minar rahman wa jawazin minasy syaitan. Ada yang hafal? Ada yang 100.000 langsung. Ada yang hafal sekarang? Maju. Ada? Ada yang hafal? Pendek kan? Tak ada? Lepas sikit. Apa maksud doa itu? Dan itu langsung hadis bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau setiap itu bukan hanya awal tahun, bukan tahun baru, tetapi setiap pergantian bulan masuk bulan baru, Nabi juga mengangkat doa seperti itu. Artinya, ya Allah, datangkanlah, masukkanlah bulan itu terhadap kami dalam keadaan kami ini aman, bil amni wal iman, dan selalu dalam iman. Jadi waktu ini terus berjalan, kita tak tahu. Hari ini kita baik, besok belum tentu kita baik. Hari ini kita buruk, besok belum tentu kita buruk. Kalau kita pandang orang baik, bersyukur atas nikmat kita diberi pandangan orang baik. Tapi jangan berlebihan kita terlalu memujinya, sehingga kita sampai membuat dia tinggi hati, sehingga kita sampai mengkuduskan dia kebaikannya. Belum tentu itu baik terus. Begitu juga kita pandang orang buruk. Waduh, kita ke masjid dia makan botol. Apa? Orang ke masjid dia mabuk. Nanti kalau matinya bukan husnul khatimah, tapi botol khatimah. Kita celah. Belum tentu selamanya. Maka sesuatu yang terus bergulir Allah ganti, pertukaran hari dan malam. Hari dan malam itu adalah peredaran waktu yang tak kita sangka-sangka, dan kita tak tahu apa keadaan kita selanjutnya. Hari ini kita duduk di sini sama-sama, belum tentu besok semua bisa duduk di sini majelis salat Ashabul Maimanah. Kita tak tahu perjalanan waktu. Bergantinya hari kita tak sadar. Makalah Nabi setiap ada pergantian bulan, pergantian tahun, Nabi tetap meminta. Padahal Nabi kurang apa imannya, kurang apa amannya, kurang apa selamat dan Islamnya, kurang apa ridha Allah, wa ridwanin minar rahman, ridha Allah yang maha rahman terhadapnya, wa jawazin minasy syaitan, terhindar dari syaitan, godaannya.
pasukan-pasukannya, musuh Allah, syaitanur rajim terhindar. Nabi itu kurang apa dari semua itu, tapi setiap bulan, bahkan setiap pergantian tahun, Nabi selalu minta, ya Allah, masukkanlah bulan ini kepada kami dalam keadaan aman, kami dalam keadaan iman. Masukkan pula kami dalam keadaan selamat, kami dalam keadaan Islam. Hari ini kita selamat, besok apa tahu kita selamat? Tak tahu. Hari ini kita Islam, besok belum tentu. Akidah bisa bertukar, Islam bisa berganti menjadi agama lain hanya karena sekotak Indomie. Betul? Program-program agama lain mengubah orang Islam goyahkan hanya karena sekotak Indomie, telur dan lain sebagainya. Sama penyakitnya mana goyah dengan bubuk Asyura. Sini biasanya. Mau minum bawah. Hanya di Kau ini setiap pertemuan saya sini terus nih. Yang kawan pergi ke bubuk Asyura ini. Nah terus dah. Nah, buat itu kacang di malam ini bisa masuk santan. Saya ulang-ulangi. Besok kau pakai santan. Kalau kirim ke surau, kita debu belum tua. Susah kan? Yang puasa, antum bersapar. Sapar itu ibadah. Solat sunat sapar lo sebelum berangkat. Ibadah, saparnya ibadah. Dalam keadaan puasa, kami dapat 1.000 dapat berlipat-lipat yang puasa. Sampai sana ibu berselawat. Ya Allah, orang puasa dan orang tak puasa selawat. Takkan sama. Jadi lempar deh. Udah itu bersiar setahun. Ngajak orang berselawat, mengenalkan selawat. Orang jadi suka dengan selawat kita. Mana kita tahu di Mempawah waktu yang ramai diundang tu, yang katanya itu 1.000 konsumsi dia siapkan tu. Masih makhluk lebih pendendam. 1.000 konsumsi dibuat. Bukan kita semua, mereka tertarik gara-gara kita datang ke Mempawah bersiar, orang jadi suka selawat. Takkan mungkin Allah menafikan, kita pasti dapat orang selawat dengan kita, orang suka selawat dengan kita. Sebabnya mengalir terus kebaikan. Apa yang kita cari? Hanya menebar kebaikan. Yang puasa tentu lain lagi syiarnya, dapat pahalanya. Kalah dengan yang tak puasa. Apa lagi? Sampai habis berselawat nanti sebelum zuhur berjamaah, habis zuhur baru kita istirahat, kita pergi ke depan sekubang tu, namanya Ancol. Bukan Ancol, Ancol. Ibu pasti suka karena di sana banyak batu, batu-batu, batu dengan batu. Ibu suka batu dengan batu kan? Ada batu-batu yang kotor yo. Kalau kami tak tahu, foto batu. Batu yang tepi pantai, cantik batunya. Sekarang Ancol, depan sekubang. Saya dulu pernah ngajar di sana. Nanti seorang, sekolah pokoknya. Rugi kalau kami kena bubuk Asyura, hilang banyak kebaikan. Asal tahun baru Islam, balik lagi cerita tahun baru Islam. Tak ada yang tahu perjalanan waktu, tak ada yang tahu perjalanan umur, tak ada yang tahu sampai di batas dunia yang Allah beri. Makanya malam ini sejak kita meninggalkan 1446 Hijriah, maka kita evaluasi loh sebelum kita melangkah ke depan. Ini evaluasi loh 1 tahun ini. Itu dong yang dikarang ulama tadi itu bahasa Indonesia langsung. Ya Allah, dalam setahun ini kalau ada yang kau perbuat dari yang engkau larang, lalu engkau tak memberi akibat setahun azab atau hukuman. Aku buat dosa setahun lalu, apa pun aku buat, maksiat aku lakukan, tapi engkau biarkan. Kau beri kesempatan aku bertobat. Aku belum sempat bertobat tahun lalu, ya Allah. Aku mohon ampun. Itu doanya. Lalu yang aku lakukan yang engkau ridhai, ya Allah, terima ya Allah. Dan jangan putuskan harapan kami. Jangan kau putuskan harapan kami. Itu evaluasi.
Lalu begitu masuk 1447 mata kita terbuka. Hari yang lepas tak bisa lagi lewat diulang-ulang, dan tarji'al ayyamul lati madat, takkan kembali hari yang sudah lalu, yang sudah pergi tak bisa datang lagi. Ya, apapun semua yang kita lakukan sepanjang tahun, syukur kita ni yang setahun dalam selawat ni berselawat ya kerja kita. Setahun dah kita berselawat, majlis ni pun hampir setahun umumnya berselawat terus kita. Yang buat maksiat yang bahaya. Ke depannya kita evaluasi, memasang target, tapi awali dengan mensyukuri, ya Allah, Kau masih berikan aku karunia. Aku ketemu 1447 Hijriah. Aku mulai tahun ini dengan hal yang baik. Malam ini kita mulai dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita buka tahun 1447 ini dengan berzikir menyebut Allah, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Segala yang dimulai dengan awal yang baik, insya Allah seterusnya terus terbaik. Malam ini banyak libur nih, besok tanggal merah, ada yang pergi ke mall, ada yang jalan-jalan, ada yang nonton sinetron, macam-macam. Ada yang dimulai malam ini dengan hal yang Masya Allah, tidaklah maksiat, tetapi tak ada sekali kebaikannya. Nonton sinetron drama Korea, tak ada habis. Itu yang ditunggunya. Kita berbeda, baik majelis sholat sabung mana maupun masjid Ikhwanul Muslimin berbeda. Mengawali tahun ini dengan yang baik, maka kedepannya baru kita pasang target-target. Yang tahun lalu tidak pernah sholat duha, mungkin termasuk saya, coba target, aku pengen amalkan sholat duha jam 9 ke 8 boleh sampai jam 11 target. Sempat waktu pilih aku nak ngamalkan sholat duha. Yang pengen ngamalkan puasa Senin Kamis tahun baru ini, aku nak ngamalkan Senin Kamis, walaupun hidup aku pun Senin Kamis, aku mau puasa Senin Kamis. Amalkan, target pasang, aku mau macamkan Quran tahun ini 5 kali ya. Aku mau selalu sedekah fajar mulai tahun ini, sedekah subuh, bukan sajadah fajar, sedekah subuh. Biar 10.000 setiap subuh kasih orang. Yang pertama kita lihat ketika kita bertemu manusia di subuh hari, kasih layak, tapi jangan berapa jaya kita kasih 10.000 yang layak terima. Apalah target-target semua itu kita pasang. Jangan sampai kita terjebak dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Man kana yaumuhu khairan min amsi wa huwa rabi. Barang siapa yang harinya lebih baik dari hari kemarin, termasuklah hari itu bulan, termasuklah tahun yang dimaksud. Kalau tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, maka dia itu beruntung. Lalu berikutnya, wa man kana yaumuhu misla amsi wa huwa khasir. Siapa yang harinya itu sama saja, bukannya berkurang, sama. Dulu dia ngamalkan sholat duha, tahun ini tak ada bertambah. Sholat duha ya, sholat tahajud tak ada penambahan, atau amalan-amalan lain tak ada, hanya sama saja. Lalu kata Nabi apa? Dia itu rugi. Apa lagi? Wa man kana yaumuhu syarran min amsi. Siapa yang harinya, bulannya, tahun ini lebih buruk ternyata dari tahun yang lalu, dialah terlaknat. Nauzubillah. Makin tambah hari, makin tambah baik, makin tambah umur, makinlah kita bersyukur. Makin banyak kebaikan kita tebak. Jangan terkecoh dengan bubur Asyura. Yuk kita sama-sama sholawat. Dah selesai berarti tak perlu lagi ceramah. Kita sama-sama sholawat. Ingat dalam bersolawat kita adabnya hendak lagi ada jeda-jeda. Waktu saya hendak kita rasa-rasa aja.
Dengan asma husna boleh minum, dengan berselawat minum saja, tidak ada waktu penjedaan. Kenapa? Saya rasa benar juga ada yang menyarankan seperti itu. Sir-sir selawat itu kita sedang dapat naik, dijedah jadi kendor lagi. Dan tengah-tengah naik nasib itu berselawat udah mulai pas sudah menangi kita dengan selawat itu udah bermain-main kisahnya dan kita hidup dengan Rasulullah dan Rasulullah berada di tengah-tengah kita jeda loh saja hero kata Pak Nazani langsung ini itu tidak langsung kita tak putus kita lanjut sampai selesai abang ya nak bercakap-cakap nak apa-apa semua dan semuanya bersuara keluarkan suara ini malam tahun baru jangan hanya diam jangan hanya bersuara keluarkan suara kita sampai menjadi saksi suara itu di hadapan Allah dan Rasulnya. Demikian yang dapat Abu Bakar sampaikan. Mari kita bersuara kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.